Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi kemarin saya tuh pengen banget ya beli mindset kayak gini karena cakep gitu loh kalau dipakai. Nah, untuk mindset ini harganya itu sekitar kalau nggak salah 55 ribuan. Tapi pastinya kalau saya tuh beli dapat cashbacknya itu sekitar 14 ribuan kalau nggak salah. Nah, untuk mindsetnya di bagian kerahnya itu kayak gini ya. Ini bukan ngelipat-ngelipat, emang modelnya itu kayak gitu. Terus pastinya itu wudhu friendly karena ini tuh bisa dikeatasin. Untuk bahannya ini tuh melar. Untuk pilihan warnanya di sana tuh banyak banget. Kalau teman-teman pengen sama juga, link ada di description box yang paling atas. Oke, lanjut lagi ke videonya. Dari kemarin Pak suami saya tuh entah kenapa pengen banget dia beli baju kapelan ataupun sweater kapelan ataupun baju lengan panjang gitu yang kapelan. Cile, Pak suami tumben banget ya, so sweet. Entah kenapa Pak suami itu sekarang ini kalau misalkan kita lagi pergi-pergi, sukanya itu bajunya kayak pengen kembaran gitu loh sama saya. Duh, kalau kayak gini saya mah jadi berbunga-bunga ya, walaupun cuman hal-hal kecil kayak gitu juga Masya Allah saya udah seneng banget ya. Oke, lanjut. Jadi kemarin saya memutuskan buat beli sweater aja, tapi nggak mau yang mahal-mahal. Kenapa nggak mau yang mahal-mahal? Sayang uangnya. Ya iyalah, pastinya itu sayang ya. Soalnya kalau beli sweater tuh jarang banget dipakainya. Kenapa jarang? Soalnya di Karawang tuh cuacanya Masya Allah panas banget. Jadi saya putuskan buat beli harga yang murce-murce aja. Nah, untuk harganya ini tuh 67.000. Kalau ukurannya saya pilih ukuran XL karena saya tuh pengen sweaternya itu yang kayak oversize gitu. Nah, kalau punya Pak suami belum datang, punya Pak suami ukurannya itu XXL, pastinya itu dapat cashback juga. Kalau punya Pak suami dapat cashbacknya itu sekitar 13 ribuan. Kalau punya saya juga sama, sekitar 13 ribuan dapat cashbacknya. Oh ya, untuk sweater saya pilih warna mocha ya. Jadi kalau teman-teman pengen sama juga, linknya ada di description box yang paling atas. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini video di sore hari sebelum tahun baru. Jadi ceritanya kita itu pengen keluar rumah lah ya, pengen beli sesuatu. Tapi sayangnya waktu saya udah nyampe di tempatnya, lupa banget gak saya videoin. Nah, pas udah nyampe rumah gak langsung di unboxing. Jadi unboxingnya itu di keesokan harinya aja. Ini saya tuh lagi nyiapin buat bakar-bakaran. Tapi sayangnya waktu tahun baru kemarin saya tuh nggak nyampe jam 12 ya. Jadi bakar-bakarannya atau ngegrill kayak gini tuh sekitar jam 8 malam setelah selesai sholat isya. Nah, waktu hari Minggu saya kan kalau nggak salah pergi ke salon ya. Nah, anak-anak tuh sama ayahnya. Ternyata waktu di rumah anak-anak tuh adik Moren sama kakak Ale yang nggak tidur siang dong. Alhasil waktu malam tahun baru, berarti menjelang tahun baru lah ya, sekitar habis maghrib kakak Ale sama adik Moren tuh udah bobo. Karena kan ngantuk banget kali ya, makanya udah bobo. Yaudah nggak apa-apa, kita ngegrill sendirian aja. Soalnya posisinya kakak Ale juga udah makan, adik Moren juga udah makan. Nah, karena posisinya kita udah lapar banget, jadi kita putuskan buat ngegrillnya itu habis isya aja sekitar jam 8an malam. Jadi kita nggak nunggu tahun baru. Waktu tahun baru kemarin saya juga nggak pergi kemana-mana, cuman di rumah aja. Dan habis selesai ngegrill, saya sama Pak suami juga ngantuk banget. Soalnya di siang hari kita semua itu nggak pada tidur gitu loh. Kita tidur saya sama Pak suami itu sekitar jam setengah 11an. Dan ada suara petasan pun kita nggak dengar sama sekali. Kita bangun-bangun itu ya subuh sekitar jam setengah 5an. Oke, lanjut ya. Nah, untuk dagingnya ini tuh udah dimarinasi sama Pak suami. Saya kurang tahu bumbunya itu apa aja. Soalnya waktu Pak suami lagi ngeracik bumbu, Pak suami tuh kan ngelihatnya di YouTube. Nah, itu nggak saya videoin. Waktu itu tuh posisinya saya lagi ngelonin adik Mauren. Nah, pas saya ke belakang ternyata udah jadi, tinggal masukin aja dagingnya ke dalam bumbu racikan Pak suami. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Nah, untuk bumbunya ini Masya Allah enak banget. Kalau bumbu buatan saya kata Pak suami itu enak, tapi rasanya itu asin. Nah, saya akuin banget kalau racikan Pak suami kali ini tuh beneran mantul banget. Tapi Pak suami tuh kalau misalkan ditanya, kira-kira tahu nggak resep kemarin yang diracik itu apa aja? Pasti jawabannya nggak tahu. Suka heran banget sama bapak-bapak, kenapa ya kalau misalkan bikin racikan sendiri, bikin resep sendiri, nanti malah lupa sendiri. Oke, untuk daging yang kita grill ini tuh cuman setengah kilo lebih aja, sekitar 600 graman, gak banyak-banyak. Tadinya itu saya punya daging sekitar 1 kiloan lebih, tapi yang 500 gram nggak saya grill, takutnya nanti malah kekenyangan. Ini kemarin saya ngegrill 600 gram pun ternyata nggak habis, soalnya emang udah kenyang banget kan, makanya tuh pakai nasi, makanya tuh kenyang.
Kalau misalkan makannya nggak pakai nasi kayak kurang afdol aja gitu loh. Nah untuk seladanya saya beli di tukang sayur, harganya itu 8.000 yang tadi saya ambil segitu. Nah terus untuk pasangannya ada cikua sama ada sosis cam. Kalau saya pribadi lebih suka sosis cam yang dikituin daripada sosis yang lain-lainnya, karena kayak kurang endul aja gitu loh. Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, di keesokan harinya di sini satu lagi mau bikin cemilan. Jadi kemarin waktu keluar tuh saya beli roti-rotian, soalnya kakak Alia tuh sekarang emang lagi suka banget ya nyemil roti-rotian. Nah, habis selesai natain roti-rotian, di sini satu lagi mau bikin puding. Ini tuh cemilan buat kakak Alia biar nanti kakak Alia tuh nggak makan ciki-cikian terus. Untuk resep pudingnya saya udah sering banget dia bilang, tapi kali ini saya bikin pudingnya tuh nggak banyak-banyak, cuman pakai satu agar-agar Nutrijel yang kecil yang sekitar 400 ml untuk airnya. Terus untuk agar-agar waletnya saya pakai satu yang airnya itu sekitar 900 ml. Ditambahin gula secukupnya aja, terus saya tambahin SKM coklat secukupnya aja. Untuk coklat batangan saya pakai merek Colata, tapi Colatanya itu yang kayak kiloan gitu loh, karena adanya kayak gitu waktu saya beli di toko bahan kue. Terus untuk nambahin coklat batangannya itu sesuai selera teman-teman aja. Nah untuk susu coklat yang ultra milk saya nambahinnya itu satu yang ukuran 250 ml. Untuk airnya saya nambahin 1000 ml. Udah untuk resep pudingnya cuman kayak gitu aja. Nah untuk resep flanya ini saya lagi ngeracik. BTW teman-teman jangan salfok sama panci saya. Masya Allah ini panci itu sebenarnya bagus banget ya warnanya, tapi saya tuh kelupaan banget kemarin waktu lagi ngukus apa ya, saya lupa. Saya kelamaan gitu loh ngukusnya sampai pancinya itu gosong. Tapi beneran saya nggak bohong, ini tuh panci walaupun udah gosong ini nggak ngelupas sama sekali, dan untuk pancinya ini masih bagus di bagian dalamnya. Beneran ya, ada harga ada rupa. Jadi untuk panci ini saya tuh emang dapat endorse, tapi ini pancinya itu harganya lumayan mahal banget kalau misalkan beli persatuan. Untuk mereknya Stand Cookware, pasti teman-teman udah tahu sendiri lah ya merek Stand Cookware tuh kayak gimana. Untuk kualitasnya Masya Allah bagus banget kalau menurut saya pribadi. Nah walaupun di bagian bawahnya gosong nggak apa-apa lah ya, yang penting kan di bagian dalamnya itu masih aman. Oke, untuk resep flanya tadi tuh saya cuman pakai susu full cream yang ukuran 250 ml. Untuk gulanya 4 sendok makan. Untuk vanili cairnya itu secukupnya aja. Untuk kuning telur saya pakai 1. Terus untuk tepung maizena saya pakai 1 sendok makan. Udah tuh resep flanya cuman kayak gitu aja. Nah flanya kalau misalkan udah mateng tinggal ditaruh di mangkok, jangan lupa ditutupin pakai plastik wrapping biar nanti di bagian atasnya itu nggak mengulit. Nah tadi itu saya langsung pakai 2 kompor sekaligus, soalnya kan semuanya udah saya racik, jadi gampang lah ya walaupun pakai 2 kompor sekaligus. BTW teman-teman juga jangan salfok sama kompor saya yang nyalanya itu merah. Udah sering banget saya jelasin, saya kurang tahu sebabnya itu kenapa. Nah ada yang bilang sama saya ataupun ada yang komen sama saya katanya itu suruh dibawa ke tukang kompor aja. Insya Allah kalau misalkan udah dibawa ke tukang kompor katanya itu nanti nyalanya bisa hijau, bukan hijau, bisa biru lagi. Tapi sayangnya saya tuh belum sempat ngebawa ke tukang kompor gitu loh, ataupun manggil tukang kompor ke rumah. Insya Allah nanti kalau misalkan Pak suami lagi libur kerjanya, terus juga waktunya itu lagi senggang, tukang kompor bakal saya panggil ke rumah buat ngebenerin kompornya. Oh ya, untuk masukin coklat batangannya di akhir aja ya kalau misalkan si pudingnya itu udah mau mendidih. Nah kalau udah mendidih dimasukin tuh coklat batangannya, diaduk-aduk aja bentar, pasti nanti juga larut. Untuk pudingnya ini tinggal saya taruh di cetakan aja, ada yang saya taruh di cetakan yang bulat, bunga-bunga, dan juga ada yang saya taruh di cetakan es krim. Kalau lagi bikin puding kayak gini, untuk flanya biasanya saya bikinnya itu emang agak banyakan dikit, soalnya kakak Ale kalau misalkan lagi makan puding tuh suka banget flanya agak banyak. Kalau misalkan bikin puding kayak gini biasanya itu sekitar 2 harian juga udah habis di dalam kulkas. Kalau misalkan di dalam kulkas tuh nggak ada cemilan apapun, biasanya saya suka bikin cemilan entah kolak, puding, ataupun yang lain-lainnya yang emang keluarga kita tuh seneng. Nah kalau misalkan bikin roti-rotian, kalau Pak Som itu kurang seneng, makanya saya tuh jarang banget bikin roti-rotian entah panggang ataupun kukus, kecuali ada endorsan yang mengharuskan emang bikin roti-rotian kayak gitu. Biasanya kalau misalkan saya lagi bikin endorsan roti-rotian kayak gitu juga sering banget ya saya bagiin ke tetangga, soalnya emang keluarga saya tuh kurang suka banget sama roti-rotian. Oke lanjut, ini satu lagi unboxing. Kemarin saya tuh habis keracunan video yang ada di Shopee. Ini tuh harganya murah ya, sekitar 9 ribuan. Nah kalau beli pastinya itu dapat cashback.
Nah, untuk cashbacknya saya dapat sekitar 2000 ataupun 3000-an, saya gak lupa-lupa ingat. Ini beneran cakep banget, multifungsi banget. Jadi bisa buat menyet dan juga bisa buat nyetak. Ya udah, sampai sini aja kali ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.